Halo Sobat Digital, bersama saya Adimas Tegar Remkas dengan nomor induk mahasiswa 2022-010069. Di edukasi hukum budaya ini untuk memenuhi tugas akhir semester. Kali ini kita akan bahas soal batik, tapi bukan sekedar motif indahnya. Bagaimana batik sebagai ekspresi budaya tradisional bisa diklaim oleh negara lain, dan gimana hukum bisa melindunginya. Sebelum kita masuk ke isu yang telah mendalam, kita lihat ekspresi budaya di kota Solo ini. Sebuah kota yang kaya budaya, penuh sejarah dan terus berinovasi. Inilah kota Solo atau Surakarta. Solo bukan hanya terkenal sebagai kota budaya dan tempat lahirnya seniman-seniman hebat, tetapi juga sebagai rumah dari warisan budaya Indonesia yang sangat penting, yaitu batik. Batik Solo memiliki sejarah panjang yang melekat kuat dengan kehidupan masyarakatnya. Sejak zaman Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran, batik sudah menjadi bagian penting dari identitas warga Solo. Motif-motif batiknya pun penuh makna. Misal dari motif Sidomukti melambangkan harapan untuk kebahagiaan dan kemakmuran. Selanjutnya ada motif parang yang bersusun miring seperti ombak laut, mencerminkan kekuatan dan semangat. Batik Solo dikenal dengan teknik pewarnaan soga yang menghasilkan warna-warna coklat keemasan yang khas dan elegan. Nah, menariknya, batik sekarang tidak hanya digunakan dalam acara formal atau upacara adat. Salah satu inovasi yang patut dibanggakan adalah pemakaian motif batik pada jersey Persis Solo, klub sepak bola kebanggaan warga Solo. Dengan menggabungkan motif batik khas Solo ke dalam desain jersey, Persis Solo tidak hanya tampil gagah di lapangan, tapi juga memperkenalkan budaya daerah ke publik yang lebih luas. Ini bukti bahwa batik bisa tampil keren, modern, dan penuh makna di dunia olahraga. Dari tahun ke tahun, Persis Solo selalu menambahkan elemen motif batik ini ke dalam jersinya. Batik Solo juga merambah ke dunia yang mungkin tidak terduga, yaitu musik metal. Salah satu band metal kenamaan dari Solo yaitu Down for Life dengan bangga menyisipkan unsur batik dalam penampilan mereka. Contohnya mengenakan pakaian batik saat berpanggung. Ini sudah menjadi ikon Down for Life sendiri. Visual dalam video klip mereka hingga merchandise. Membicarakan soal merchandise, Persis Solo dan Down for Life pada tahun 2024 akhirnya berkolaborasi dengan salah satu perusahaan tekstil batik yang sangat cukup terkenal, yaitu Batik Keris Solo. Ini bukan sekedar gaya, tapi juga bentuk resistensi budaya, menunjukkan bahwa identitas lokal bisa berdiri tegak di tengah arus globalisasi. Dan kembali lagi pada rilisan album Down for Life bertajuk Kala Tidak, disebut Zaman Edan, Down for Life kembali berkolaborasi bersama salah satu batik di Solo, yaitu batik Arkansa. Wah, ini luar biasa. Down for Life membuktikan bahwa batik bukan hanya milik masa lalu, tapi juga bagian dari gerakan semangat dan ekspresi generasi masa kini. Melalui Persis Solo dan Down for Life, kita melihat bagaimana batik warisan tradisional yang adiluhung dan terus hidup, berkembang, dan relevansi dengan zaman. Kota Solo bukan hanya kota budaya, tapi juga kota inovasi. Di sini tradisi dan modernitas bisa berjalan beriringan, saling menguatkan. Mari kita jaga dan lestarikan batik bukan hanya dengan memakainya, tapi juga dengan memaknai dan menghidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Solo, the spirit of Java. Wow, ini sangat luar biasa. Persis Solo dan Down for Life menunjukkan bahwa ekspresi budaya di Solo itu hidup dan dinamis. Mereka membuktikan bahwa budaya tradisional seperti batik bisa menyatu dengan dunia olahraga dan musik modern tanpa kehilangan maknanya. Jadi, batik bukan hanya sekedar fashion, tapi juga banyak menyimpan falsafah kehidupan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Beberapa tahun lalu kita sempat heboh waktu Malaysia disebut mengklaim batik Indonesia sebagai warisan budaya mereka. Padahal kita tahu bahwa batik, khususnya batik Solo dan Yogyakarta, itu punya akar sejarah yang dalam di Nusantara.
Tapi faktanya di kancah internasional pengakuan hukum terhadap budaya tradisional itu sangat lemah. Nah, di sini peran hukum pengakuan tradisional dan budaya dan ekspresi budaya tradisional jadi penting. Mengutip dari artikel CNBC Indonesia, selain Malaysia, ada juga kabar bahwa beberapa motif batik Indonesia sudah digunakan oleh pihak asing dalam produk fashion atau desain komersial mereka tanpa izin. Contohnya motif parang yang sakral dalam budaya Jawa dipakai di busana desainer luar negeri tanpa paham nilai dan konteks budayanya. Ini bukan sekedar soal plagiat, tapi lebih dalam. Ini soal eksploitasi budaya dan soal bagaimana budaya lokal bisa kehilangan makna dan kendali atas identitasnya. Nah, sekarang kita zoom in ke Solo, kota yang terkenal dengan batik Solo klasik seperti motif sidomukti, truntung, kawung, dan lain-lain. Di sini batik bukan cuma kain, tapi bagian dari ritual filosofi bahkan perjalanan hidup seseorang. Misalnya, batik truntung biasa dipakai orang tua pengantin sebagai simbol cinta yang tumbuh kembali. Kalau motif ini dikomersilkan secara bebas tanpa izin atau pemahaman, itu artinya makna budaya yang bisa hilang. Secara hukum, di Indonesia sendiri Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sudah mengakui ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari karya yang dilindungi. Tapi ada tantangannya besar. Hak komunal seperti motif batik itu tidak dimiliki individu. Dan yang kedua, hukum internasional belum punya mekanisme kuat untuk melindungi hak kolektif ini. Yang artinya negara harus hadir secara aktif mendaftarkan ekspresi budaya seperti batik ke lembaga seperti WIPO, atau bisa disebut World Intellectual Property Organization, agar mendapatkan pengakuan internasional. Menurut saya penting banget bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendaftarkan motif batik khas ke dalam data kekayaan intelektual komunal di DJKI. Dua, mendorong UNESCO dan WIPO untuk mempercepat pembentukan sistem perlindungan hukum global terhadap ekspresi budaya tradisional. Ketiga, mengadakan edukasi budaya secara digital dan global supaya masyarakat internasional tahu bahwa batik punya konteks dan makna dalam, bukan sekedar corak estetika. Jadi, teman-teman, batik bukan hanya sekedar fashion, dia adalah identitas sejarah dan jiwa budaya bangsa, terutama bagi masyarakat Solo. Kalau kita tidak melindunginya, siapa lagi? Yuk kita jaga batik bukan cuma dengan memakainya, tapi juga dengan memahami dan melindungi secara hukum. Kalau ada pendapat yang lain bisa ditulis kolom komentar.